Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Gubernur? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ini Pak Gubernur, Ya. terima kasih atas kesempatan bisa ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Ya. Di sini ini Pak Gubernur, saya mendapat tugas di modul CGP, modul 23 A9 tentang aksi nyata modul 2.3 Pak. Yaitu di sini CGP mempraktekkan rangkaian supervisi dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik survei akademik Pak. Nah di sini tugas saya adalah melakukan kegiatan kucing ya Pak ya, untuk istilahnya apa ya? Istilahnya supervisi klinis Pak terhadap rekan sejawat. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih Pak Gubernur sudah berkenan membantu saya dalam melaksanakan tugas ini, yaitu melakukan klinis praktek rekan sejawat Pak. Terus kemudian pada tahap ini tahap praobservasi kelas Pak. Jadi saya akan melakukan observasi nanti kelas Bapak, tapi sebelumnya kita lakukan praobservasi Bapak. Gimana Pak? Itu sudah siap? Siap Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini lembar catatan praobservasi yang Bapak isi ya. Nanti sebelum kita melakukan pengamatan di kelas, ya, kita lakukan ini dulu Pak. Ya, tolong diisi ya Pak ya. Sudah siap belum nih kalian untuk menghadapi pelaksanaan akhir tahun di kelas 11 yang nantinya akan menentukan apakah naik kelas 12 atau tidak? Siap tidak? Siap nggak? Biasanya kelas 4B waktu puasa kemarin banyak yang nggak masuk, banyak yang nggak. Saya akan mengingatkan bahwa mungkin kemarin kalian sudah liburan lebaran ya, dan mudah-mudahan tidak begitu apa istilahnya. Yang pada akhirnya kalian jadinya malas untuk kembali lagi ke sekolah justru malah kalian harus lebih semangat lagi. Karena kenapa? Saya kasih tahu kalian di semester 2 ini hanya mungkin ideologi, politik, ipolek, apa? Ekonomi, sosial budaya dan pertahanan saat. Silakan dibuka dulu buku catatannya, buku lagi ya. Kasus ancaman, gangguan, tantangan atau apapun itu yang terjadi di Indonesia. Nanti kalian cocokkan kira-kira gambar ini maksudnya ke ancaman bidang apa? Apakah ideologi, apakah politik, apakah ekonomi, apakah sosial budaya dan atau pertahanan dan keamanan. Paham? Nanti kan kalian berpasangan nih dua orang dan dua orang ya. Masuk. Ada yang masuk nanti kita ini aja. Karena saya ke jalan di Senayan, ya pada akhirnya ketika mereka demo pun tidak terrealisasi. Itu menurut saya ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah perlu dengan bahasa sarkas, bahasa keras sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata seperti tadi bisa dibilang pemerintah itu bertanggung jawab, misalkan gitu itu juga sarkas. Jadi masukkan ke dalam yang lebih sedikit lebih tertata. Bukan kasar ya, bukan kotor, tapi bisa sarkas tapi dengan cara yang kita kalau misalnya pengen bikin pendapat kita dengan orang-orang dan bikin pendapat kita yang memang bisa kena ke mereka dan dengan bahasa yang seperti itu yang agak agak dibentuk gitu loh pemerintahnya itu bisa bikin mereka itu notice kalau dia itu ada gitu dan pendapat kita tuh akhirnya direspon juga karena strategi kita yang memang pendekatan begitu sehingga orang lain itu bisa wah ini bahasanya kok kayak gini nih, kok dia ngomong kayak gini akhirnya gitu juga kan karena kalau misalnya kamu pakai bahasanya bahkan setelah pejabat atau orang-orang yang kebetulan awal pun kadang nggak gitu. Saya kira itu daripada dampak perkembangan zaman atau adanya perubahan modernisasi atau ya dari era ke era memang itu yang sangat diperlukan oleh karena saya ketika baca komentarnya sangat mewakili
saya juga pengen kayak gitu tapi nggak punya kekuatan, aduh terwakilkan dan lain sebagainya. Berarti kan bisa kita simpulkan masyarakat Indonesia itu sebenarnya pengen ngelakuin itu, cuman nggak punya kekuatan dan juga tidak punya keberanian. Tapi balik lagi, kalau kita lihat dari esensinya apa yang disampaikan oleh si siapa? Bima ini kan yang melaporkan juga kan, karena yang di highlight adalah bagian dajjal ya. Bagian dajjal yang ada gitu kan. Ya kan, justru bukan bagian daripada kritikannya terhadap pemerintah, justru malah yang di highlight bagian kata-katanya dajjal, tolol, anjing dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya harus ada mediator, harus ada sosok dalam hal ini pemerintah untuk menengahi mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang harus dan tidak harus, mana yang ditoleransi dan mana tidak ditoleransi. Itu seharusnya pemerintah itu fokus ke situ juga, jangan fokus pada kritikannya juga atau persoalan yang disampaikan oleh di ngomong kata hancur atau di belakangnya ada penekanan dengan kata-kata kasar. Sebenarnya menurut kamu pendengarnya risih atau ya udah biasa? Biasa astagfirullah. Benar ya? Benar nggak? Benar, astagfirullah. Benar benar. Jujur aja jujur, aku ini termasuk yang termasuk itu. Ya oke. Jujur nggak? Biasa bi. Jujur jujur. Hah? Biasa. Terbiasa. Ketika berhadapan tentunya bukan dengan orang tua ya, dengan teman yang memang dia bisa biasa berteman atau tersebut. Tapi menurut saya ini tidak dibenarkan. Karena saat sudah jadi habit dan kebiasaan, akhirnya di bawah kalian usia misalnya SD, mereka pun mereka kira-kira bisa diputus yang mata rantai omongan seperti itu. Bisa nggak? Karena waktu capres nah. Ayo dong kalian ini sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus hal yang buruk. Caca, silakan. Kalau menurut saya bisa, tapi susah Pak, karena dengan media yang ada sekarang, dengan teknologi yang ada sekarang, orang tuh gampang banget akses sesuatu, orang juga gampang kayak disuguhkan sesuatu. Kayak kita nggak minta buat konten itu ada kan di TikTok kita gitu, FYP dan lain-lain, Instagram, YouTube dan lain-lain. Algoritmanya. Ya, algoritmanya. Nah, dengan anak kecil yang udah dipegang HP, udah pegang teknologi, udah pegang media-media kayak gitu, mereka gampang banget mengakses hal itu dan mereka bilang kayak wajar lah orang di situ udah banyak kok, wajar lah orang di situ udah banyak kok. Nah, kayak apa ya, rakyatnya tuh udah masanya udah terlalu banyak di luar sana dan di lingkungan dia pun udah banyak, jadi kayak udah diwajarin aja. Dan udah pembiaran ya. Tapi menurut kalian sebenarnya dalam hati kalian sebenarnya hal seperti itu pantas nggak sih? Nggak pantas. Kalau dibilang pantas nggak pantas. Nah, berarti kan kalian secara sadar menyadari bahwa hal-hal tersebut itu tidak pantas. Tapi tetap dilaku. Berarti kan ada pertanyaan kan, kenapa? Nah, kenapanya apa? Bisa nggak diubah kata-katanya lebih sehat? Misalkan apaan sih itu astagfirullahaladzim. Nah, balik lagi ke materi kita. Selain ancaman, ada juga tantangan. Ini adalah tantangan kita bersama. Kira-kira bisa nggak kita memutuskan mata rantai penggunaan bahasa yang sarkas atau kasar menjadi lebih sehat dan lebih diterima oleh orang lain? Karena jujur, saya pada saat ini sekarang sudah di Jakarta, ketika saya pulang kampung itu saya selalu dapat bullying dari teman-teman, mungkin bercandaan seperti misalkan, wah si paling anjir datang nih. Itu kayak apa? Karena saya kalau di kampung juga ngomong anjir gitu kan. Lalu ngomongnya juga bahasa Sunda, ada lagi yang bahasa Sunda lain seperti misalkan ngehet gitu. Beletuk siang. Ada juga memang setiap daerah. Artinya gini, balik lagi ke case-nya si Bima. Kenapa harus ada dulu dia baru pemerintah bergerak? Ternyata kesimpulannya kalau menurut saya tesnya orang Indonesia itu adalah hal-hal yang buruk dulu digiring, kemudian nanti orang-orang akan sadar. Gitu. Tesnya orang Indonesia seperti itu. Bagaimana cara mentalitas ini bisa dirubah? Tari-tarian itu cenderung sekarang ini dipakainya hanya untuk mengais rezeki solid di jalanan dengan cara mengamen atau mengemis. Tidak diberikan tempat atau wadah pagelaran, konser-konser ini. Ya, harusnya ada pelaku ataupun memfasilitasi hal tersebut. Pertanyaan saya, ketika akhirnya pelaku seni turun ke jalan karena mereka kan perutnya harus terisi. Ya kan? Misalkan ada model yang ada di sini.
Ondel-ondel kan dulunya kan ikon Jakarta, bukan dulunya, sampai sekarang menginspirasi menjadi ikon Jakarta, tapi dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengais rezeki dengan cara minta. Pertanyaan saya, apakah hal seperti itu adalah kemudian atau sesuatu hal yang wajar? Jadi harus ada penjustifikasian dulu baru orang-orang itu keluar. Oh, ternyata dia juga suka juga dengan wayang, ternyata dia juga suka dengan wayang dan sebagainya. Dan tidak terima ketika dikatakan kalau wayang ini adalah haram. Itu juga bilang, emang kalian mau kemana? Kenapa? Emang kalian mau kemana? Ada wayang. Itu doang masalahnya. Mereka merasa kalau misalnya kayak gitu tuh nggak boleh begitu. Itu ada selain tes atau selera masyarakat Indonesia yang memang rendah, tapi ternyata di sisi lain mereka juga gengsi untuk menyukai dan untuk mengakui bahwa wayang kulit, gambar, tarian, pendek, cekecak ataupun tarian yang lainnya itu adalah sesuatu yang merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Nah, pertanyaan saya berdampak lagi nih setelah tadi Caca bilang bahwa tidak besar peminatnya, tapi ternyata warga negara asing sekarang berbondong-bondong datang ke Indonesia hanya ingin belajar apa? Alat-alat tradisional dan tarian-tarian dan musik tradisional Indonesia. Udah banyak loh sekarang ada yang sampai jadi tutor, jadi guru, ya bahkan cowok mengajarkan tari pendek. Bayangin tari pendek itu susah apa? Tahu kan tari pendek dari mana? Dari Bali. Susah kan? Itu gerakannya susah, mata harus main, ya kan, punya arti, punya makna. Tapi saya lihat di YouTube itu laki-laki harus teliti ya, jangan sampai salah. Jangan dibuka dulu. Oke, perhatikan, saya akan catat di sini. Lemnya terbaca. Pak, belum. Berapa lagi ini belum kamu jatuh? Coba dibuka yuk. Udah nih, oke. Perhatikan ya. Timorek Sosgata. Jadi bahan ancaman. Benar ya? Kenapa ateis? Karena ateis adalah sebuah ancaman sekaligus gangguan bagi kita yang berideologi Pancasila, yang mana kaum ateis atau golongan ateis ini berasal dari negara dengan berideologi komunis. Karena di komunis itu salah satu cirinya adalah fobia atau bukan fobia, candu terhadap agama. Ya, candu artinya adalah kita tidak memperdulikan urusan agama. Urusan agama adalah agama.